Putus hubungan dengan semua pinjol dengan cara mengganti nomor HP kalian itu memang akan membereskan semua masalah termasuk ya gangguan-gangguan dari teror. Tapi ada beberapa masalah lain yang mungkin bisa jadi muncul atau bisa jadi timbul, yaitu DC akan menghubungi kantor atau mungkin bahkan keluarga terdekat kita. Nah, beberapa mungkin pernah melakukannya dan pernah mengeluhkan hal yang sama terkait masalah ganti nomor untuk memutuskan hubungan dengan pinjol. Sebenarnya ini sah-sah saja teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya kalian ya mungkin masih bekerja di suatu kantor dan kantornya itu kalian daftarkan semua datanya secara lengkap saat pengajuan, ya kemungkinan besar DC pasti akan ke sana meskipun secara aturan OJK itu tidak diperbolehkan. Nah, terus gimana dong solusinya kalau kayak gini? Katanya ganti nomor akan membereskan masalah. Ya iya, itu akan membereskan masalah kalian kalau, ya ini misal ya, kalau semuanya itu yang kalian daftarkan saat pengajuan pinjaman itu datanya nggak valid atau memang udah nggak bisa dihubungi lagi. Itu baru aman. Kalau kontak daruratnya itu yang kalian daftarkan itu juga fake number atau nomor orang yang mungkin sudah ganti nomor dan nggak bisa dihubungi juga, ya itu akan jadi nggak masalah. Tapi kalau kontak daruratnya masih bisa dihubungi, orangnya masih ada dan masih bisa dijangkau oleh DC, nah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Seenggaknya akan menyelesaikan masalah gangguan di kalian yang mana ya seenggaknya HP kalian nggak terus-terusan berdering lah untuk penagihannya. Tapi masalah yang lain ya harus teman-teman hadapi dan harus teman-teman antisipasi juga. Contoh misal, ya orang-orang atau keluarga yang kalian jadikan kontak darurat harus kalian hubungi dulu bahwa kalau ada telepon atau yang berhubungan dengan pinjol bilang aja udah lama nggak ketemu, nggak kenal atau apa kek. Yang penting nggak usah ditanggapi. Kalau diancam apa-apapun nggak usah didengarkan karena itu adalah trik-trik dari mereka. Terkadang itu akan membuat resah kontak darurat kita kalau sampai DC-nya ini ya ngancem atau nakut-nakuti atas penuduhan tindakan kriminal karena menyembunyikan orang yang bersalah. Nah, biasanya diancam-ancam seperti itu tuh, ya. Nah, itu kalian harus ngasih edukasi bahwa kontak darurat tidak punya kewajiban apapun untuk memberitahukan tentang kalian, tidak ada kewajiban untuk mengangkat telepon karena mereka memang tidak tahu menau gitu ya. Apalagi tanpa sepengetahuan dia, kalian masukkan sebagai kontak darurat, nah itu harusnya nggak akan kena jeratan hukum apapun. Ya, jadi teman-teman harus edukasi kepada ya orang-orang yang sempat kalian masukkan ke kontak darurat. Nah, bagaimana dengan kantor? Kantor jelas, kalau kalian belum pindah dari kantor lama kalian yang sudah kalian daftarkan, ya mau nggak mau DC pasti akan ke sana, akan menghubungi ke sana ya yang mungkin untuk dihubungi. Nah, bagaimana kalau keluarga atau orang tua atau orang-orang yang mungkin tidak pernah kita masukkan atau daftarkan, apakah mereka bisa dihubungi? Jawabannya bisa. Ada loh kemungkinan bisa, tapi ya kembali lagi kemungkinannya kecil. Apalagi kalau KTP kalian itu tidak sama dengan domisili kalian dan di alamat KTP kalian itu yang tinggal orang tua kalian. Wah, itu bisa jadi sasaran empuk dan target utama gitu ya. Karena ya memang masih ada di hubungan keluarga, alamat kalian KTP-nya sama, jelas itu yang akan ditekan. Tapi kembali lagi itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, mau nggak mau kalian harus berani untuk melawan, berani untuk menegur, berani untuk membela diri gitu. Maksudnya ya bilang aja ini pelanggaran, nggak boleh orang-orang nagih ke orang tua yang memang tidak didaftarkan sebagai kontak darurat, tidak boleh mengganggu, meresahkan orang ataupun bahkan memberikan ancaman-ancaman, itu tidak boleh. Jadi ya kalian harus berani untuk menyuarakan itu, mau kalian viralkan di internet, mau kalian tegur secara langsung juga nggak masalah. Intinya jangan sampai terlihat takut. Karena ketika kalian tidak bisa bayar dan kalian juga terlihat takut, ya ujung-ujungnya kalian akan lebih seenaknya aja gitu. Kayak apa diinjak-injak sih nggak kayak gitu ya. Maksudnya lebih direndahkan, diremehkan gitu. Jadi mereka akan terus mencari cara agar kalian merasa panik, resah, dan ujung-ujungnya kalian mau nggak mau harus mencari dana talangan untuk membayar utang kalian ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang ingin saya sampaikan. Tetap semangat buat teman-teman. Jangan sampai hal seperti ini ya membuat kalian salah langkah. Yang penting kalian tahu resikonya kalau misal kalian ganti nomor, semuanya reset HP dan lain sebagainya. Resikonya adalah ya orang-orang terdekat kalian atau tempat kalian kerja akan dihubungi. Tapi kalau kalian sudah mengantisipasi itu semua, harusnya tidak ada masalah. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terus semangat. Semoga teman-teman selalu dimudahkan dan diberikan rezeki yang melimpah agar bisa segera menyelesaikan masalah hutang-hutang seperti ini. Amin amin ya robbal alamin.